Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widiana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biomedik dasar dalam materi sistem pencernaan. Di sini pertama ada gambar dari anatomi sistem pencernaan. Lalu sistem pencernaan, yang pertama sistem pencernaan manusia, kedua saluran pencernaan, yang ketiga organ aksesori tambahan. Keempat, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk mencegah makanan, melembabkannya dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim pektialin atau amilase. Lalu selanjutnya ada tenggorokan. Merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Berasal dari bahasa Yunani yaitu faring. Terdiri dari 3 bagian yaitu pars sanalis, bagian yang sejajar dengan hidung. Bagian ini dilapisi oleh lapisan mukosa yang berlipat-lipat dan banyak ditemukan jaringan limfoid. Pada bagian ini terdapat tonsila pharyngea yang pada anak kecil disebut amandel. Pars australis, yaitu bagian sejajar dengan mulut. Di bagian samping terdapat tonsila palatina, berperan penting mencegah masuknya kuman melalui mulut. Terdapat 3 tonsil, yaitu tonsila palatina, pharyngea, dan lingualis yang membentuk suatu lingkaran yang disebut cincin Waldeyer. Bagian yang sejajar laring disebut pars laryngea. Di sebelah depan terdapat epiglotis yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung tub berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjangnya 25 cm dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Dalam keadaan norma, esofagus dalam keadaan kontraksi kecuali pada waktu menelan. Lapisan mukosa yang melapisi esofagus bersifat alkali dan tidak tahan asam lambung. Mukus melapisi esofagus berfungsi mempermudah jalannya makanan dan melindungi mukosa dari cedera akibat zat kimia. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Lalu selanjutnya ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani
proses penguraian dahulu, dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Terdapat keterkaitan hormon dan enzim dengan sistem pencernaan pada bagian lambung. Fungsi enzim di lambung. Pada dasarnya, enzim pencernaan berfungsi untuk memecah nutrisi di dalam makanan menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Ada beberapa jenis enzim yang memainkan peran penting dalam proses pencernaan makanan, yaitu enzim lipase, amilase, serta protease, dan peptidase. Selain itu, lambung juga menghasilkan beberapa enzim yang berperan penting dalam proses pencernaan, yaitu pepsin. Pepsin merupakan enzim pencernaan lambung yang merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil, seperti peptide dan peptid dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Kedua, ada asam klorida atau HCl. Fungsi utama dari asam klorida adalah memecah protein dalam makanan yang melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Tidak hanya itu, asam klorida juga berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga ada mucin. Enzim mucin dihasilkan dari sel mukosa atau selaput di permukaan dalam lambung. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Lalu yang terakhir ada gastrin. Gastrin merupakan hormon penting yang diproduksi oleh sel G. Dalam lambung, sel G melepaskan gastrin sebagai respon terhadap peragangan lambung yang terjadi setelah makanan masuk. Hal ini bertujuan untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Lalu selanjutnya ada usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Panjang 6 meter dimulai dari pylorus sampai dengan iliosexal. Fungsi usus halus adalah sebagian besar 85% digesti dan absorpsi, menyempurnakan pencernaan maltosa menjadi glukosa, pepton menjadi polipeptida, dan asam amino dan lemak menjadi gliserin dan asam lemak. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Terdapat keterkaitan hormon dan enzim pada sistem pencernaan pada bagian usus halus, yaitu somatostatin adalah jenis hormon di dalam sistem pencernaan selanjutnya yang dihasilkan oleh sel di usus halus. Tugasnya itu menghambat sekresi beberapa hormon lain, ini termasuk hormon pertumbuhan, hormon perangsang tiroid, kolesistokinin, dan insulin. Lalu selanjutnya ada usus besar, kolon. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases, sel goblet, menghasilkan mukos yang penting untuk melicinkan dan melengkapkan feses, dan fungsi terakhir adalah defekasi. Lalu ada anus, merupakan lubang dari ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar atau BAB, yang merupakan fungsi utama anus. Lalu selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ yang sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terdapat pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum, usus 12 jari. Keterkaitan hormon dan enzim dengan sistem pencernaan pada bagian pankreas, yaitu pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Lalu selanjutnya ada hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia yang memiliki berbagai fungsi, beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan.
Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk menyimpan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile, yang penting untuk pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dengan hepat atau hepatik, dari kata Yunani untuk hati atau hepar. Kantung empedu. Kantung empedu atau bahasa Inggrisnya gallbladder adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7 sampai 10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini berhubungan dengan hati dan usus 12 jari. Melalui saluran empedu, empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membentuk pencernaan dan penyerapan lemak. Lalu yang kedua, berperan dalam penghubung limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.